Pemirsa, semua orang pastinya ingin memiliki rumah sendiri. Bagaimana caranya rumah idaman menjadi kenyataan? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan saat ini di studio Metro Manulife, saya telah ditemani oleh Bapak Norman Tetelepta, Head of Business Development dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Norman. Selamat pagi. Pak Norman, ini ada pemirsa kita yaitu Mas Reno bertanya, dirinya telah menikah selama berapa tahun? Saat ini masih tinggal di rumah orang tuanya. Nah, ia berkeinginan memiliki rumah idaman, tapi rumah idamannya ini sangat tidak terjangkau dengan kondisi ekonominya sekarang. Nah, karena kalau begitu dirinya harus mulai KPR rumah seadanya dulu saja, atau terus menunggu, menabung sampai punya uang yang cukup untuk membeli rumah idamannya, atau bagaimana? Ya, sebenarnya pada waktu, saya ambil contoh lah, pada waktu seseorang mendapat dana, uang, dalam hal ini misalnya gaji dia dapat. Memang kalau berpikir untuk saya mau dapatkan tempat atau rumah idaman di yang saya suka, misalnya di daerah tertentu lah. Saya tabung, saya ngerti nih pada waktu saya nabung, tanah di situ naik. Rumah di situ harganya mungkin ikut naik juga. Mungkin saya berpikir 5 tahun lagi saya mau beli rumah itu dengan harga sekarang. 5 tahun lagi harga di situ sudah meningkat. Jadi memang pada akhirnya kalau kita mau mengambil satu rumah, coba cari cara untuk bagaimana saya bisa mendapatkan rumah itu. Misalnya contoh, saya datang ke bank, saya mau datang meminta KPR. Ya, pada waktu saya disetujui, misalnya ini uang ini kurang, untuk DP pun kurang. Ya saya harus berpikir bagaimana caranya dengan kondisi keuangan yang saya miliki. Dan apalagi kalau saya memiliki aset yang bisa dipakai juga untuk menambah DP atau mungkin menambah memenuhi rumah tadi. Ya, tapi barangkali seperti Mas Reno tadi, barangkali ingin menunggu tapi juga sekaligus sambil berinvestasi supaya DP-nya bisa terkejar begitu ya Pak. Mungkin tidak? Bisa saja sebenarnya, tetapi saya tidak anjurkan bahwa seseorang itu untuk mendapatkan rumah yang dia idamkan, ya dia tunggu terlalu lama. Tapi sesuatu yang perlu kita pikirkan adalah saya harus siapkan investasi saya seperti apa. Kalau saya tabung nggak kekejar, prinsipnya itu nggak kekejar. Saya harus dapatkan itu dengan berusaha, berinvestasi yang cepat hasilnya. Atau mungkin saya katakan tadi, datang ke bank. Karena jangan sampai kita menunda kebutuhan yang saya pikir itu akan produktif bagi saya kalau saya ambil tempat itu. Nah ini yang mesti dipikirkan. Tapi untuk memiliki rumah idaman, target mencapai rumah idaman juga rumah tersebut harus sesuai dengan perhitungan kita dong Pak ya. Betul tidak sekali. bisa besar pasak daripada tiang begitu kan? Betul sekali. Jadi contoh misalnya, saya punya penghasilan 100%, saya ambil contoh 100%. Maka pada waktu saya melihat ada rumah yang cukup bagus, yang saya bisa pakai untuk investasi pada akhirnya atau tempat tinggal saya, maka dia harus berpikir berapa persen saya harus alokasikan gaji saya, itu pendapatan saya untuk mendapatkan rumah tadi. Biasanya sih kurang, karena gaji saya nggak cukup untuk itu. Kan pasti saya harus ambil KPR. Nah pada waktu saya sudah ambil KPR, saya harus pastikan bahwa untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya pun saya harus penuhi. Jadi jangan juga saya semua uang saya untuk rumah tadi, itu juga tidak bijaksana. Jadi gunakan segala sesuatu yang Anda miliki lebih bijaksana. Dan Anda harus juga bertanggung jawab, karena kan ketergantungan keluarga itu di tangan saya sebagai kepala rumah tangga misalnya. Nah ini yang harus dipikirkan matang-matang. Oke Pak Norman, sebagai penutup barangkali bisa diberikan tips bagi pemirsa kiranya strategi paling jitu untuk mendapatkan rumah impian. Iya, jadi pertama kalau kita memiliki rumah idaman, jadikan itu sebagai sesuatu yang harus kita capai. Contoh misalnya saya bisa visualisasikan rumah saya itu sehingga memotivasi saya untuk kerja. Ya, tadinya saya kerja mungkin hanya santai-santai. Sekarang harus saya dimotivasi untuk kerja lebih keras. Yang kedua, saya harus berani untuk datang menghadap ke pihak perbankan misalnya untuk tawarkan, minta saya bisa dapat KPR. Kalau memang bisa dapat KPR, lakukan itu dan jangan lupa proteksi rumah Anda dengan asuransi jiwa kreditnya. Karena bisa saja terjadi sesuatu dengan kita, rumah itu akhirnya disita juga oleh bank. Jadi kalau saya proteksi, maka rumah itu pada akhirnya juga tetap menjadi rumah idaman keluarga. Itu tips-tips yang saya pikir sederhana. Baiklah Pak Norman, terima kasih banyak atas tipsnya, terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh